Dibilangin teman-teman ya, dibilangin nggak percaya ya, ngeyel, ngeyel, oke iya. Nah kalau udah kena batunya baru biasanya kita melipir gitu kan, melipir di pojokan gitu kan, menyesali ataupun marah-marah gitu kan ya. Ada orang responnya juga macem-macem. Sering nggak sih ini kejadian sama hidupnya kamu gitu kan, hidupnya kita ya, ketika orang tua kita, orang dekatnya kita ya, sahabatnya kita, pasangan, tetangga gitu kali gitu kan ya, ngasih tahu ya kita nggak mau dengerin ya, giliran kena batunya mentok gitu kan, kena tembok ya, malah orang lain yang ngasih tahu kita dengerin. Berasa banget gak sih vibes-nya ini sering terjadi di kota-kota besar. Pada akhirnya alam semesta ini ya, ya mau nggak mau gitu kan ya, kita kudu berubah gitu kan, dipaksa untuk berubah karena kepepet gitu kan. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Ayo kita baca yuk ya, mengenai apa sih yang kamu katakan gitu kan ya, kepada dia ya, nanti orang yang kamu pikirkan di bacaan ini teman-teman ya, sehingga dia tuh pada akhirnya mau berubah gitu kan ya. Dan walaupun nanti responnya apakah marah, apakah nggak enak atau apakah enak ya, nanti kita bakalan baca teman-teman ya. Oke, tapi buat dia kamu tuh nolong lah gitu kan ya, kamu hebat ya, ataupun ada yang marah sama kamu ya, nanti kita lihat ya di sana ya teman-teman ya. Oke, kita ke general reading ya, bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya baliknya lagi ke hidup kalian juga jadi positif teman-teman ya. Oke, teman-teman, timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bagi jadi 3 story teman-teman ya, story 1, 2, dan 3. Mulai dari sekarang kalian boleh berpikir atau boleh yang namanya tarik nafas yang panjang, pejamkan mata kalian ya, 1, 2, dan 3 angkanya mana yang keluar ya, seperti itu. Oke, kita menuju ke teman-teman Cancer ya, kali ini buat teman-teman Cancer. Dan buat teman-teman Cancer ya, mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman, kalian boleh klik di description, dan di description tersebut ada alamat email ya, dan juga ada link ya untuk kalian menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang kedua, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story ya, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy untuk link channel yang ketiga ya. Kalian klik aja ya dua-duanya, dan subscribe buat kalian yang masih belum pada subscribe, karena di sana banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapetin ya. Oke, right, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Oke, ya kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana ya. Fokus teman-teman, karena ini energi banyak orang ya. Oke, udah belum? Kalian pilih 1, 2, atau 3 ya. 1, 2, dan 3. Sabda diramu. Oke ya, udah. Kalau kalian udah pilih, kita bakalan baca untuk cerita pertama ya teman-teman ya. Apa sih hubungan kamu sama dia ya? Bagaimanakah hubungan kalian teman-teman ya? LDR. Di cerita pertama ini ya, buat kalian membeli cerita pertama ya, ini hubungan LDR ya, hubungan yang banyak banget ketundanya kalau misalkan lagi ada masalah gitu, nggak langsung dibicarakan tapi besok deh gitu kan, kapan deh gitu kan, jadi banyak numpuk nih teman-teman ya, banyak numpuk masalahnya, tertunda-tunda gitu, akhirnya jadi gantung hubungannya ya, seperti inilah ya di cerita yang pertama. Nah, apa sih yang kamu lihat dari dia teman-teman ya, ketidakbaikannya gitu kan ya, hal-hal yang dilakukan yang mungkin kurang baik gitu kan, yang memicu kamu ya pada akhirnya bicara dan mengambil langkah untuk bicara gitu kan ya sama dia. Kita coba lihat. Ada love di sini ya. Kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya perasaan-perasaan merasa nggak dicintai gitu kan ya, merasa nggak disayangi ya, dan pada akhirnya kayak nyari perhatian ke orang lain gitu loh teman-teman ya. Jadi karena LDR ini ya, karena ini sosok yang sebenarnya nggak bisa di LDR ini teman-teman ya. Kalau di LDRin ini pasti kalau sebelahnya ada yang merhatiin gitu ya, waduh ya ini agak-agak gercep ya, seperti itu. Nah, apa responnya dia teman-teman yang dia pikirkan tentang kamu, dan apa yang dia rasakan setelah kamu tuh bicara ya tentang perasaannya kamu ya, seperti itu. Oke, merasa stuck dulu gitu kan ya, merasa stuck dulu dan nggak berbuat apa-apa sih teman-teman ya, nggak berbuat apa-apa, malahan justru ini ada konflik ya,
karena mungkin merasa dituduh, merasa yang namanya dimanfaatkan, merasa ada konflik-konflik lah, berbeda pandangan dan sebagainya yang pada akhirnya menyebabkan agak sedikit crash ya, seperti itu. Ini kartu ada sedikit indikasi ke arah konflik ya. Nah sekarang kita lihat, tapi konfliknya dia diem, dalam artian bukan marah-marah yang wah 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 wah, ada kan orang respon yang marah malah diem gitu kan. Nah ini dia ya, seperti itu. Nah yang kamu katakan ini ya teman-teman, ini bakalan berimbas gak sih sama hidupnya dia, jadi apa, jadi bagaimana gitu. Nah vision ini ya teman-teman ya, end upnya sebenarnya dia akan punya rencana gitu kan ya, akan punya rencana apa yang mau dia lakukan ya, apa yang mau dia kejar, apa yang cita-citanya dia gitu kan ya. Ibaratnya punya rencana lah ya dalam hidupnya dia, dan dia mau fokus ya ke hubungan jangka panjang. Tapi ya end up-nya ini bakalan kejebak di toxic relationship nih teman-teman ya, bisa jadi malah toxic relationship. Maksudnya kamu baik bicara gitu kan ya, tapi justru penyampaiannya dia mungkin penyampaiannya kamu gitu kan ya, di awal-awalnya mungkin ini akan jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia diam ya, that means dia masih merencanakan sesuatu hal ya untuk bisa memperbaiki hubungan ini gitu kan ya. Tapi kalaupun nggak bisa, ini bolak-balik ya ke toxic relationship jatuhnya. Memang sih teman-teman ya, kalau LDR itu memang ini banget ya, challenge-nya itu ke pengendalian diri ya. Seperti itu, karena memang susah gitu kan kalau kita bicara masalah jarak ya. Kalau kita bukan orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik ya, pastinya ada banyak hal yang akan jadi masalah pada akhirnya nanti ya. Komunikasi juga bakalan jadi masalah, karena salah sedikit aja pikirannya udah over traveling kemana-mana, nggak tahu kabarnya, nggak ngeliat juga gitu kan ya. Jadi pasti pikirannya entah kemana-mana ya, seperti itu. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman ya, apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Ada spiritual di sini. Nah kita tuh nggak bisa yang namanya nyalain siapa-siapa gitu kan ya, nyalain dia juga nggak bisa, karena kita tidak berada di posisinya dia ya. Jadi yang kita mesti lakukan adalah belajar benar-benar diri gitu ya, nggak perlu sibuk untuk membenahi dia yang di luar diri. Even itu adalah pasangan kamu teman-teman ya, perkara dia mau berubah nggak berubah ya, itu adalah keputusannya dia, kita nggak bisa ya teman-teman ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya belajar untuk lebih fleksibel ya, tidak terlalu kaku, dan kendalikan yang namanya mood atau emosi dan perasaan, apalagi kalau LDRan ya. Dan ya setelah seperti itu kalian kan bisa melihat dengan jernih ya teman-teman ya. Hindari hubungan-hubungan yang kamu tahu bahwa itu tuh nggak ada ujungnya ya. Hindari hubungan-hubungan yang tanpa komitmen, ataupun kalian udah komitmen tapi pada akhirnya jadi nggak jelas ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini buat kalian yang memilih cerita pertama ya, cerita yang pertama. Nah sekarang kalian fokus ya buat ngelihat ke cerita yang kedua ya. Kita bakalan lihat untuk cerita kamu yang kedua itu seperti apa. Cerita yang kedua. Oke, fokus ya, siapa, apa, dan bagaimana. Fokus karena ini energinya banyak orang teman-teman ya. Apakah hubungan kamu sama dia ya? Bagaimana hubungan kalian, sebagai apa hubungannya, dan bagaimana ya. Di cerita yang kedua ini hubungannya hubungan yang saling gak mau ngedengerin, hubungannya egonya benar-benar tinggi, gak ada yang mau ngalah sama sekali teman-teman, tapi saling cinta gitu loh ya. Saling cinta banget ya, posesif, cemburuan ya. Ini cerita-cerita kayak begini di cerita yang kedua. Nah apa sih yang kamu lihat dari dia ya, ke hal gak baikan yang memicu kamu pada akhirnya mengambil langkah untuk bicara gitu sama dia. Kita lihat ya, attachment, karena dia itu seringkali nggak seimbang antara pekerjaan dengan relationship ya, dan juga ada potensi-potensi kayak melakukan hal-hal yang kurang baik ya, agak-agak belok kurang baik gitu loh teman-teman ya, jalan yang kurang baik, lalu juga terjebak di kesenangan-kesenangan sesaat yang pada akhirnya membuat kamu pada akhirnya harus ngasih tahu gitu, memberikan warning dan sebagainya ya. Sekarang kita lihat apa responnya dia teman-teman, yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan setelah kamu itu bicara ya. Down down, merasa terluka, merasa merasa jatuh, merasa kehilangan arah sesaat lah ya, kayak gitu. Karena ini dunia baru gitu loh ya buat hidupnya dia, tapi ya kayak gitu, lagi down ya. Kalau kamu bicara, kalau ini ya responnya dia sih begitu sih teman-teman ya, kayak down terus ya,
lelah, capek kayak gitu, kayak harus sempurna, harus apa ya menurut dengan versinya kamu ya. Ini yang perasaan-perasaan yang dia pikirkan ya teman-teman ya. Nah, yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya teman-teman ya. Kita lihat di sini berimbas apa. Setidaknya dia bisa move on teman-teman ya, untuk melihat lagi secara nyata itu seperti apa, realistis lah ya, lebih realistis dan lebih tahu dengan jelas apa yang akan dia lakukan ya untuk hidupnya dia ya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya bagus sih ya, sebenarnya bagus, cuman ya mungkin penyampaiannya nampol kali ya. Nampol banget. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kita coba lihat. Ada komitmen di sini ya, berkomitmen ya, untuk lebih punya waktu gitu kan ya, lebih punya waktu untuk saling meluangkan waktu dua-duanya ya, untuk bisa seimbang ya, antara pekerjaan gitu teman-teman ya, antara relationship ya. Senang-senang boleh gitu, tapi tetap ya untuk melakukan hal yang baik-baik aja lah gitu ya. Ini untuk komitmen teman-teman ya. Jadi kurangi yang namanya melawan arus gitu. Tapi ya juga jangan terbawa arus gitu. Hanyut juga jangan ya. Sedang-sedang aja guys ya. Oke, ini buat kalian yang memilih cerita nomor 2 ya. Sekarang kita akan menuju ke kalian yang memilih cerita nomor 3 ya. Ready? Are you ready? Oke, kita lihat kalian fokus apa, siapa, dan bagaimana ya. Ini energi banyak orang teman-teman ya. Kita bakalan lihat di cerita yang ketiga ini, apakah hubungan kamu sama dia, bagaimana hubungan kalian, sebagai apa, dan hubungannya bagaimana. Hubungan yang kalian jalani ada cerita balance ya, ada cerita-cerita mengenai perasaan-perasaan ya, diperlakukan gak adil, lalu juga ada perasaan-perasaan dikhianati teman-teman ya, seperti itu. Dan hasrat-hasrat sesaat yang ya kalian terperangkap hasrat, hubungan-hubungan yang gampang baper, kebawa perasaan ya, saling merasa bahwa satu sama lain udah berkorban yang lebih banyak daripada yang lainnya kayak gitu. Nah ya. Wah ya, apa yang kamu lihat dari dia? Ketidakbaikannya memicu kamu pada akhirnya mengambil langkah untuk bicara. Kita lihat ya di sini. Illusion. Oke, overthinking sih teman-teman ya. Jadi gampang kepikiran, semua dipikirin, semua jadi aneh gitu ya. Jadi punya dunia sendiri, jadi introvert, jadi jadi aneh lah gitu ya, jadi tertutup banget gitu. Nah, apa responnya dia yang dia pikirkan tentang kamu ya, dan apa yang dia rasakan setelah kamu itu bicara ya teman-teman ya. Tunggu ini kebuka 3 ya. Responnya baik amat ya. Oke, merasa sendiri, merasa nggak dimengerti gitu kan ya. Lalu juga memang kalau misalkan dilihat juga, dia juga merasa bahwa kamu juga ada perubahan gitu ya. Jadi masing-masing ini dari kamu merasa bahwa pasangannya berubah gitu. Jadi nggak sendiri aja, merasa nggak dimengerti, merasa nggak dipahami, dan masuknya atau jatuhnya ke toxic relationship, saling menyakiti ya. Menurut dia seperti itu, dan sama ya menurut dia kamu juga berubah banget gitu ya. Nah, yang kamu katakan ini akan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya? Kita lihat. Oke, ada kepergian ya. Ini to be honest ya, kartunya adalah cerita kepergian. Entah ini kepergian sesaat atau entah ini kepergian yang lama ya teman-teman ya. Tapi ada cerita bahwa ada jarak yang akan diambil. Space ya, seperti itu. Masih gantung pada akhirnya ya. Oke, jadi fokusnya dia malah ke hal yang lain ya, ke pekerjaan, ke pendidikan gitu, ke hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri gitu. Nah, apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu ya, kalau ceritanya kayak begini, ini apa yang sebaiknya mesti kamu ambil langkahnya ya. Bebaskan diri sih teman-teman ya, pikirin dulu baik-baik, pertimbangkan dulu baik-baik. Kalau gitu kan ya kalian mau bersama atau kamu mau bersama, berarti harus siap dengan resiko yang mungkin terjadi gitu kan ya. Jangan maju-maju, mundur-mundur, maju-mundur gitu. Jangan, kalau mau maju-maju, kalau mau mundur-mundur gitu. Jadi pastikan dulu yang benar. Seperti itu sih. Jadi tidak ragu-ragu ya, mempertegas ya. Seperti itu. Oke? Ya, ini buat kalian memilih cerita nomor 3 ya, teman-teman ya. Nomor 3 ya. Berubah enggak berubah, teman-teman ya, itu kendalinya bukan ada di tangan kamu. Kamu boleh bicara ya, orang lain juga boleh bicara dengan kita gitu kan ya, atau
bicara kepada kita. Tapi balik lagi gitu kan, responnya kita yang akan menentukan seperti apa dan kayak gimana. Dan keputusan untuk berubah bukan di tangan kita gitu kan ya, untuk membuat orang lain berubah gitu, tapi di tangannya mereka sendiri. Demikian juga kita ya, kalau kita mau berubah ya itu keputusannya ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye. Smile.